Siapa nih yang belum bisa buat kue sus atau pernah buat tapi masih suka gagal? Ayo kita belajar sama-sama. Kali ini akan aku bagikan resep kue sus yang biasa aku pakai untuk jualan nih teman-teman. Hasilnya lumayan banyak per satu resepnya. Kulitnya insya Allah kopong dan flynya ini enak banget, super creamy dan lembut. Pastinya cocok untuk ide jualan. Penasaran kan gimana caranya dan bahan-bahannya apa aja? Ayo kita buat sama-sama. Langkah pertama kita buat kulit kue susnya dulu. Tuang air 200 ml, gula 1 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, dan margarin 125 gram. Di sini aku pakai Blue Band ya. Kita masak api sedang aja, terus diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api kompor, kemudian masukkan tepung terigu. Aku pakai yang protein tinggi ya, sebanyak 150 gram. Kalau misal teman-teman mau pakai yang protein sedang sih sebenarnya bisa juga. Tapi kalau pribadi aku lebih suka pakai yang protein tinggi karena menurut aku hasilnya lebih mengembang bagus gitu. Oke, kita aduk cepat sekitar 3-5 menit. Nah, salah satu kunci agar kulit kue sus itu bisa mengembang dan kopong sempurna, itu pastikan kandungan air yang ada di adonan itu sedikit ya teman-teman. Jadi kita masak rada lama. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, kalau udah langsung aja kita pindah ke wadah. Dipipihkan seperti ini agar uap panasnya cepat hilang. Kita biarkan dulu hingga dingin. Nah, kalau udah dipastikan dingin, baru kita tambahkan telurnya. Sebanyak 3 butir ya. Di sini aku pakai mixer biar gampang. Sebenarnya bisa aja diaduk pakai spatula, tapi menurut aku lebih pegal teman-teman. Jadi aku mau yang gampang-gampang aja. Ini aku mixer aja ya. Nah, kita tambahkan telurnya satu persatu seperti ini sambil di mixer kecepatan sedang dulu aja biar gampang. Nah, kalau udah semua telur masuk, kita mixer kecepatan tinggi sekitar 1-2 menit hingga adonannya benar-benar tercampur rata. Mixernya aku sisihkan dan lanjut aduk pakai spatula. Ini konsistensi adonannya lumayan padat ya teman-teman. Jadi ketika diaduk ini sedikit berat, tapi masih ada lembut-lembutnya sedikit, nggak keras banget gitu loh. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita siapin. Di sini aku pakai cetakan kue paya biar bentuknya itu bisa sama besar dan cantik juga. Dan untuk adonannya aku pindah ke plastik segitiga. Untuk splitnya aku pakai satu plastik segitiga lagi biar nggak mudah pecah aja. Untuk jenis splitnya aku pakai yang seperti ini. Nggak ada kodenya teman-teman. Ini aku beli di toko bahan kue. Nah, motifnya kira-kira seperti ini. Langsung aja kita semprotkan ke dalam cetakannya ya. Oh iya, untuk cetakannya dioles dengan margarin. Nah, kita semprotkan cukup seperti ini aja. Jangan terlalu bertumpuk. Jadi nanti ukurannya sedang ya, nggak terlalu besar-besar. Lakukan hingga selesai. Oke, untuk tahap yang pertama sekitar 16 pieces dulu. Sebelumnya udah aku panaskan ovennya pakai suhu tinggi ya, 200 derajat Celcius. Kita letakkan di rak bawah dan ini kita panggang di suhu kisaran 180-200. Api atas bawah kurang lebih 40-50 menit atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Jadi untuk memanggangnya pakai suhu tinggi, kalau pakai oven tangkring api besar ya. Setelah 20 menit hasilnya cantik banget. Jadi selama memanggang kue sus itu nggak boleh ovennya dibuka-buka sampai gelembung-gelembung kecil yang ada di permukaan kulitnya itu benar-benar berkurang atau hilang teman-teman. Nah, sekitar 50 menit untuk oven yang aku gunakan udah mateng, gelembung kecilnya juga udah hilang. Nah, ini bisa kita keluarkan dari ovennya, ini udah mateng. Hasilnya cantik banget, mengembang sempurna. Lanjut panggang ya untuk adonan yang lain, lakukan hingga selesai. Alhamdulillah kulit kue susnya udah mateng, mengembang sempurna. Yang penting perhatikan tips-tipsnya. Pastikan ovennya udah panas, baru kita masukkan adonan. Panggang suhu tinggi dan perhatikan kulitnya ada gelembung-gelembung kecil. Kalau udah benar-benar hilang, baru bisa kita keluarkan dari oven. Insya Allah hasilnya kopong dan kokoh seperti ini, anti kempes-kempes. Bagian bawahnya juga nggak gosong. Tuh, bagus ya. Dan kalau untuk jualan, teman-teman bisa buat kulitnya ini malam. Jadi kita simpan aja di dalam box tertutup dan besok paginya bisa kita isi flah. Jadi kerjanya bisa disambi gitu teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat flah vanilanya. Siapkan panci, masukkan gula pasir 150 gram, tepung maizena 60 gram, garam 1/4 sendok teh, kuning telur 2 butir, susu UHT full cream sebanyak 750 ml. Di sini aku pakai susu UHT full cream agar hasilnya itu creamy. Dan jangan lupa vanilla essence ya. Aku pakai yang merek Red Bell, menurut aku itu harganya ekonomis dan enak. Bisa disesuaikan aja ya. Oke, ini kita aduk dulu hingga rata, api kompornya masih mati. Pastikan kuning telurnya ini udah benar-benar larut dulu ya, agar hasil flanya itu nggak amis. Nah, kalau udah benar-benar rata seperti ini, kita masak api sedang aja. Kalau udah mulai mengental, kecilkan api kompornya dan terus diaduk-aduk. Dan teman-teman perlu ingat ya, untuk fla ini setelah dingin konsistensinya akan lebih kental. Jadi ketika memasak jangan terlalu padat banget agar nanti hasilnya bagus. Nanti contohnya bisa diperhatikan di video ya. Setelah mendidih seperti ini, lanjut kita aduk-aduk sebentar hingga konsistensinya pas ya teman-teman. Nah, kalau aku seperti ini aja udah cukup. Api kompornya boleh kita matikan dulu dan aduk-aduk sebentar. Tahap terakhir kita tambahkan margarin atau butter sekitar 30 gram. Di sini aku mix aja biar enak dan kembali diaduk rata. Setelah tercampur rata, ini flanya udah mateng. Tuh, teksturnya udah lembut banget. Kita pindah ke wadah.
dan biarkan dulu hingga dingin. Untuk bagian permukaannya bisa kita tutup menggunakan plastik wrap seperti ini atau plastik biasa boleh, agar permukaannya nggak kering. Kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin. Setelah flanya dingin, nah hasilnya akan lebih padat seperti ini ya teman-teman. Langsung aja kita beri isiannya. Ini kita ambil satu kulit kue susnya. Coba kita potong untuk melihat apakah kopong atau enggak nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Masya Allah, kopong ya, cantik banget. Oke, langsung aja kita beri isiannya. Biar lebih cantik, ini aku semprotkan flanya pakai spuit seperti ini. Kita beri secukupnya aja, bisa disesuaikan. Nah, ini cukup. Tuh, cantik banget ya teman-teman. Lanjut beri isian, lakukan hingga selesai. Nah, kalau aku pribadi lebih suka diisi dari bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Jadi flanya itu nggak meluber kemana-mana, hasilnya juga lebih rapi. Tuh, cakep ya. Dan kalau untuk jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan paper cup, kemudian dibungkus menggunakan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Jadi tampilannya lebih cantik, lebih higienis juga, tertutup seperti ini. Cocok banget untuk ide jualan atau isian snack box. Tuh, rapi ya. Dan untuk menambah harga jual, agar tampilannya lebih menarik juga, bisa ditambahkan stiker ucapan seperti ini. Paket komplit nih teman-teman. Mantap ya, bisa untuk ide jualan. Kalau aku di sini jualnya sekitar Rp3.000 per piecesnya. Oke, langsung aja kita cobain. Ini aku ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, kulitnya itu lembut, flanya itu manisnya pas, lembut, super creamy, lumer juga nih teman-teman. Enak banget. Dimakan dingin flanya makin mantap. Semoga bisa menambah kreasi ide jualannya. Ketika teman-teman cobain, semoga berhasil ya. Yang penting pastikan bahan-bahannya masih bagus. Ikutin tips-tipsnya, insya Allah sih pasti berhasil. Dan untuk pengemasan, kalau flanya di luar seperti ini bisa menggunakan box atau bisa disesuaikan aja. Dan kalau untuk flanya yang di dalam, ini aku pakai plastik OPP. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga suka.